Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, semoga sehat selalu dan harimu menyenangkan. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang terjadi beberapa waktu lalu. Di tengah gemerlap panggung dan sorak-sorai penonton, Niken Salindri selalu tampil dengan anggun. Suaranya yang merdu menggema di setiap pertunjukan, menghipnotis ribuan pasang mata yang mengaguminya. Namun, di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, ada sesuatu yang kosong, sebuah kekosongan yang semakin lama semakin membesar, membuatnya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar hidup yang kuinginkan? Hingga suatu malam, sebuah panggilan tak terduga datang kepadanya. Bukan dari seorang produser atau pemilik acara besar, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dalam, panggilan yang membawanya ke sebuah majelis pengajian Gus Ikdam. Tak ada yang menyangka, termasuk dirinya sendiri, bahwa kehadirannya di sana akan mengubah segalanya. Malam itu, ribuan pasang mata menyaksikan sesuatu yang jarang terjadi. Niken, seorang bintang panggung, bersimpuh di hadapan seorang ulama, menangis dalam diam. Apa yang ia lihat, apa yang ia rasakan, dan keputusan besar apa yang akhirnya harus ia ambil. Sebuah perjalanan spiritual yang penuh ujian dan air mata baru saja dimulai. Namun, apakah Niken benar-benar siap meninggalkan kehidupan yang selama ini ia jalani? Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai akhir dan rasakan sendiri getaran emosinya. Malam itu, langit Jawa Timur tampak gelap, seolah menyimpan sesuatu yang akan menggetarkan banyak hati. Di sudut kota, pesan berantai mulai menyebar di kalangan jamaah, Niken Salindri akan menghadiri pengajian Gus Ikdam malam ini. Berita itu mengejutkan banyak orang. Niken bukan hanya seorang sinden biasa, dia adalah ikon seni Jawa, seorang penyanyi yang dikenal dengan suara emasnya di atas panggung hiburan. Namun, mengapa tiba-tiba ia dikabarkan akan hadir di sebuah majelis pengajian yang biasanya dihadiri oleh para santri dan pecinta solawat? Di dalam area pesantren, panitia pengajian sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Ribuan jamaah sudah mulai berdatangan, memenuhi halaman pesantren hingga ke jalanan sekitar. Gus Ikdam, ulama muda yang dikenal karismatik dan penuh kejutan, duduk tenang di dalam kediamannya. Ia mendengar bisik-bisik para santri tentang kabar kedatangan Niken, namun ia hanya tersenyum, seolah tahu lebih banyak daripada yang lain. Sementara itu, di sebuah perjalanan yang tak terduga, Niken duduk di dalam mobil dengan perasaan campur aduk. Malam ini bukan seperti malam-malam biasanya ketika ia tampil di panggung dengan gemerlap lampu dan sorakan penonton. Tangannya gemetar, bukan karena gugup menyanyi, tetapi karena ada sesuatu yang berat di hatinya. Sejak beberapa bulan terakhir, ia merasa ada kehampaan dalam hidupnya, seolah ada sesuatu yang hilang di tengah kesuksesan dan popularitasnya. Lalu, datanglah undangan misterius itu, sebuah ajakan dari seseorang yang tak ia kenal, mengundangnya ke pengajian Gus Ikdam. Nduk, kalau hatimu gelisah, datanglah ke majelis ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa kau temukan di sana, begitu bunyi pesan yang diterimanya melalui nomor tak dikenal. Awalnya, ia mengabaikannya, namun, entah mengapa, semakin ia mencoba melupakannya, semakin pesan itu bergema di pikirannya. Hingga akhirnya, tanpa memberitahu siapapun, ia memutuskan untuk datang. Saat mobil yang ditumpanginya mendekati area pengajian, sorot lampu kendaraan menyapu ribuan wajah jamaah yang sudah berkumpul. Beberapa dari mereka mulai menyadari siapa yang berada di dalam mobil itu. Riuh bisikan terdengar, beberapa orang bahkan tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Itu beneran Niken Salindri, bisik seorang ibu di tengah kerumunan. Mobil berhenti tepat di depan gerbang pesantren. Niken menarik napas dalam-dalam. Ini bukan panggung, tidak ada tepuk tangan, tidak ada gemerlap lampu sorot, hanya dirinya dan ribuan pasang mata yang menatap dengan penuh tanda tanya. Ia melangkah keluar, dan seketika, keheningan menyelimuti tempat itu. Tak ada yang tahu, bahwa malam ini, bukan hanya para jamaah yang akan dikejutkan,
tetapi juga dirinya sendiri. Di dalam pesantren, Gus Ikdam masih duduk dengan tenang. Ia menutup matanya sejenak, lalu tersenyum kecil. Akhirnya, dia datang, gumamnya pelan, seakan sudah menanti kehadiran tamu istimewa ini sejak lama. Suasana yang semula khusyuk berubah menjadi penuh bisik-bisik saat Niken Salindri melangkahkan kakinya ke dalam area pesantren. Wajah-wajah yang sebelumnya tenang kini dipenuhi keterkejutan. Beberapa jamaah berusaha meyakinkan diri bahwa mereka tidak salah lihat. Sinden terkenal itu benar-benar berdiri di depan mereka, dengan pakaian muslimah sederhana yang jauh berbeda dari citranya di atas panggung. Malam yang seharusnya menjadi malam biasa berubah menjadi peristiwa yang tak akan terlupakan. Niken merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia melangkah dengan hati-hati, melewati barisan jamaah yang terus memandangnya dengan ekspresi campur aduk, kagum, penasaran, bahkan ada yang ragu. Ia tahu, kedatangannya ke tempat ini bukan tanpa konsekuensi. Ia sadar bahwa banyak orang mungkin mempertanyakan alasannya datang ke majelis seperti ini. Namun, ada dorongan kuat di dalam hatinya yang membuatnya tetap melangkah. Ketika ia semakin dekat ke arah panggung, seseorang dari kerumunan tiba-tiba berseru, "Allahu Akbar." "Iki tenan Niken Salindri." Teriakan itu seketika membuat suasana semakin heboh. Jamaah yang sebelumnya hanya berbisik kini mulai bereaksi dengan lebih terang-terangan. Beberapa orang berusaha mendekat untuk melihatnya lebih jelas, sementara yang lain mengangkat ponsel mereka, mencoba mengabadikan momen langka ini. Di atas panggung, Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu dengan tenang mengangkat tangannya, memberi isyarat agar jamaah kembali tenang. Seakan tersihir oleh karisma beliau, kerumunan yang riuh perlahan mereda. Suasana yang semula penuh kegaduhan kini berubah menjadi sunyi, hanya menyisakan suara angin malam yang berhembus pelan. Dengan lembut, Gus Ikdam berkata, "Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu istimewa. Mari kita sambut beliau dengan hati yang lapang." Niken menelan ludah, perasaannya campur aduk. Ia tidak menyangka akan disambut dengan sedemikian heboh. Namun, ada sesuatu dalam suara Gus Ikdam yang membuatnya sedikit lebih tenang. Dengan langkah ragu, ia akhirnya melangkah lebih dekat, mendekati panggung tempat sang ulama duduk dengan penuh wibawa. Saat itu, hatinya terasa semakin berat. Ia bukan hanya berada di tempat asing, tapi juga merasa seakan memasuki dunia yang selama ini belum pernah ia pahami sepenuhnya. Di tengah suasana yang mendebarkan itu, tiba-tiba terdengar suara mikrofon yang sedikit berdesis. Gus Ikdam mengambilnya, lalu berbicara dengan nada yang tenang, "Mbak Niken, malam ini jenengan rawuh di tempat ini pasti karena ada sesuatu yang ingin disampaikan, bukan?" Suasana kembali sunyi. Semua orang menanti jawaban dari bibir Niken, yang saat ini justru tercekat. Hatinya penuh gejolak, tapi kata-kata seolah enggan keluar. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Di dalam benaknya, berbagai pertanyaan berkecamuk, apa yang harus ia katakan? Apa yang diharapkan orang darinya? Namun, di tengah kebingungan itu, ada sesuatu yang mulai ia sadari, mungkin, malam ini bukan hanya tentang kehadirannya di sini, tetapi juga tentang sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia mengerti, tetapi sedang menuntunnya menuju jawaban. Malam semakin larut, tetapi suasana di dalam pesantren justru semakin panas. Ribuan pasang mata masih tertuju pada sosok Niken Salindri yang kini berdiri di hadapan Gus Ikdam. Semua orang menunggu jawabannya, tetapi Niken hanya bisa terdiam. Tangan gemetar, tenggorokannya terasa kering. Ia bukan sedang di atas panggung, di mana ia bisa dengan mudah menyanyikan tembang Jawa yang sudah dihafalnya sejak kecil. Kali ini, ia berada di tempat yang berbeda, sebuah dunia yang terasa asing, tetapi entah mengapa juga terasa menenangkan. Beberapa detik yang hening terasa seperti berjam-jam. Jamaah yang semula terkesima mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Niken Salindri ada di sini? Tak sedikit yang masih ragu akan kehadirannya. Sebagian orang di barisan belakang mulai berbisik-bisik, ada yang menganggap ini hanya strategi mencari perhatian, ada pula yang benar-benar penasaran dengan alasan di balik kedatangannya. Gus Ikdam, dengan senyum tenang di wajahnya, menatap Niken dengan penuh kelembutan. "Nduk, jenengan kersa rawuh ing mriki mesti mboten tanpa sebab," ucapnya pelan, suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian majelis. "Kadang Gusti Allah mendatangkan kita ke suatu tempat bukan karena kebetulan, tetapi karena ada sesuatu yang ingin Ia tunjukkan." Mata Niken tiba-tiba terasa panas. Kata-kata itu menusuk hatinya lebih dalam daripada yang ia kira.
Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan, seperti ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan-lahan terbuka. Dadanya berdegup kencang, dan tanpa ia sadari, setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Jamaah yang melihat itu semakin terkejut. Niken Salindri menangis. Ini bukan sesuatu yang mereka bayangkan akan terjadi. Seorang sinden terkenal, yang biasa tampil percaya diri di atas panggung, kini berdiri dengan mata berkaca-kaca di depan seorang ulama. Keheningan yang terjadi bukan lagi karena keterkejutan, tetapi karena semua orang mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang benar-benar serius sedang terjadi di dalam hati wanita itu. Niken akhirnya menghela napas dalam-dalam. Dengan suara lirih, ia berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Saya sendiri tidak tahu kenapa saya ada di sini, Gus, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi yang saya tahu, hati saya sudah lama merasa kosong. Dan entah kenapa, sejak menerima undangan ini, saya merasa harus datang ke sini, meskipun saya sendiri tidak tahu apa yang akan saya temukan. Gus Ikdam mengangguk pelan, matanya masih menatap Niken dengan penuh kebijaksanaan. Tidak semua perjalanan hidup harus dimulai dengan jawaban, "Nduk," ucapnya lembut. Kadang, kita hanya perlu berjalan, dan Allah sendiri yang akan menunjukkan apa yang selama ini kita cari. Suasana semakin syahdu. Malam itu, di hadapan ribuan jamaah, Niken Salindri berdiri bukan sebagai seorang penyanyi terkenal, tetapi sebagai seorang manusia yang tengah mencari makna dalam hidupnya. Keheningan masih menyelimuti majelis. Udara malam yang sejuk terasa begitu kontras dengan kehangatan emosi yang kini mengalir di dalam hati setiap orang yang hadir. Niken Salindri berdiri dengan mata berkaca-kaca, hatinya seakan baru saja terbuka oleh kata-kata Gus Ikdam. Ia tak menyangka, hanya dengan satu pertanyaan sederhana, ia bisa merasakan getaran hebat di dalam jiwanya. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan isak tangis yang semakin mendesak keluar. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh kesabaran, membiarkan Niken menemukan keberanian untuk berbicara lebih jauh. Jamaah masih terpaku, menunggu apa yang akan dikatakannya. Dengan suara yang hampir bergetar, Niken akhirnya melanjutkan, "Saya tumbuh di dunia yang penuh pujian, gemerlap, dan kebanggaan, Gus. Tapi semakin tinggi saya melangkah, semakin saya merasa ada yang hilang." Ia berhenti sejenak, menatap para jamaah yang kini ikut terhanyut dalam perasaannya. "Saya punya segalanya, popularitas, kekayaan, penghormatan. Tapi ketika malam tiba dan saya sendirian, saya merasa kosong. Seperti ada bagian dari diri saya yang hilang dan saya tidak tahu di mana mencarinya." Beberapa jamaah tampak terkejut. Mereka tak pernah membayangkan bahwa seorang bintang sebesar Niken bisa merasa kosong di tengah kesuksesannya. Di barisan depan, seorang ibu tua tampak menyeka air matanya dengan ujung kerudung. Seakan memahami apa yang dirasakan Niken, ia berbisik lirih, "Kekosongan itu hanya bisa diisi dengan cahaya Allah, Nduk." Niken kembali menatap Gus Ikdam. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Gus. Saya datang ke sini dengan harapan, mungkin, saya bisa menemukan jawaban." Suaranya semakin lirih, seakan kata-kata itu tak hanya ditujukan untuk Gus Ikdam, tapi juga untuk dirinya sendiri. Seolah ia baru benar-benar menyadari bahwa selama ini ia tengah mencari sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia yang ia kenal. Gus Ikdam tersenyum, lalu dengan nada lembut ia berkata, "Allah punya caranya sendiri untuk memanggil hambanya, Nduk. Kadang, panggilan itu datang dalam bentuk kebahagiaan, tapi lebih sering justru dalam bentuk kegelisahan. Jika jenengan merasa kosong, mungkin itu cara Allah memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini belum jenengan temukan." Niken menundukkan kepala, merasakan dadanya semakin sesak oleh emosi yang selama ini ia pendam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah pertama kalinya seseorang berbicara langsung ke dalam jiwanya, tanpa basa-basi, tanpa kepura-puraan. Sejenak, ia merasa kecil di hadapan kebesaran sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Lalu, tanpa diduga, dengan suara lirih namun penuh ketulusan, Niken berbisik, "Jika memang Allah sedang memanggil saya, Gus, maka ajari saya untuk menjawab panggilan itu." Seketika, jamaah terperangah. Malam yang semula hanya diharapkan sebagai majelis biasa, kini telah berubah menjadi saksi sebuah perjalanan spiritual yang baru saja dimulai. Udara malam terasa semakin dingin, tetapi suasana di dalam majelis justru semakin menghangat. Setelah Niken mengucapkan kata-kata yang mengejutkan semua orang, keheningan kembali menyelimuti ribuan jamaah yang hadir.
Tak ada satupun yang mengira bahwa seorang bintang sebesar Niken Salindri, yang biasa berdiri megah di atas panggung dengan gemerlap cahaya, kini berdiri di hadapan seorang ulama, meminta bimbingan untuk kembali kepada sesuatu yang lebih hakiki. Niken menunduk, merasakan dadanya semakin sesak. Seumur hidupnya, ia tak pernah merasa sekecil ini, seakan semua pencapaian, tepuk tangan, dan pujian yang ia terima selama ini hanyalah debu yang tertiup angin. Ia berpikir, jika semua yang kumiliki tidak bisa mengisi kekosongan di hatiku, lalu apa yang sebenarnya kucari? Tanpa bisa ditahan, air matanya mulai mengalir deras. Ia tak peduli lagi dengan ribuan pasang mata yang menyaksikannya. Malam ini, ia bukan seorang sinden terkenal. Ia hanya seorang manusia yang tersesat, yang akhirnya menemukan titik terang. Gus Ikdam tetap duduk dengan tenang, membiarkan Niken meresapi setiap emosi yang muncul dari dalam dirinya. Setelah beberapa saat, beliau mengangkat mikrofonnya dan berkata dengan lembut, "Nduk, air mata yang jenengan teteskan malam ini bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah tanda bahwa hati jenengan masih hidup, bahwa Allah masih berkenan mengetuk pintu hati jenengan." Kata-kata itu semakin menghujam relung hati Niken. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Beberapa jamaah mulai terisak. Mereka yang awalnya hanya datang untuk mendengarkan ceramah kini justru ikut larut dalam momen yang begitu menggetarkan jiwa. Seorang ibu di barisan depan bahkan berbisik pelan, "Subhanallah, Gusti Allah memang punya cara sendiri untuk menyentuh hati hambanya." Suara takbir dan sholawat mulai menggema di antara jamaah, menambah kehikmatan suasana malam itu. Setelah beberapa saat, Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Nduk, jenengan sudah melangkah ke sini. Sekarang, izinkan hati jenengan berbicara kepada Allah. Apakah jenengan ingin mengucapkan sesuatu kepadanya?" Niken terdiam, menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang masih tersendat, ia berbisik, "Saya tidak tahu harus berkata apa, Gus, tapi saya ingin lebih dekat dengannya. Saya ingin merasakan ketenangan yang selama ini saya cari." Mendengar itu, Gus Ikdam mengangguk. Lalu, dengan lembut, ia meraih tangan Niken dan mengajaknya duduk bersimpuh di atas panggung. "Mari kita berdoa bersama, Nduk. Karena setiap orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tulus, pasti akan diberikan jalan." Tanpa menunggu lama, Gus Ikdam mulai melantunkan doa dengan suara yang begitu merdu dan penuh hikmat. Saat doa menggema di seluruh pesantren, Niken menutup matanya dan membiarkan air matanya terus mengalir. Malam ini, ia tak hanya menemukan jawaban, tetapi juga menemukan sesuatu yang lebih berharga, sebuah awal baru dalam hidupnya. Dan di antara ribuan orang yang hadir, semua bisa merasakan bahwa ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini adalah malam di mana satu hati yang hilang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Saat doa Gus Ikdam menggema, seluruh majelis terasa begitu syahdu. Ribuan jamaah menutup mata, larut dalam lantunan doa yang terasa begitu menenangkan. Di tengah kerendahan hati dan ketulusan doa yang dipanjatkan, Niken Salindri merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah ketenangan yang perlahan merayap ke dalam hatinya. Seolah ada cahaya lembut yang menyelinap melalui celah-celah kekosongan yang selama ini menghantuinya. Air matanya masih mengalir, tetapi bukan lagi karena kesedihan atau kegelisahan. Kali ini, ia menangis karena merasakan sesuatu yang begitu asing namun hangat, seperti seseorang yang sudah lama tersesat akhirnya menemukan jalan pulang. Ia menggenggam tangannya sendiri, merasakan gemetar di jari-jarinya. "Ya Allah, jika memang Engkau yang memanggilku ke sini, maka tunjukkanlah jalanku," bisiknya dalam hati. Gus Ikdam perlahan membuka mata dan menatap Niken dengan penuh kelembutan. "Nduk, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan ketika hambanya melupakannya. Jika jenengan sudah merasa terpanggil, maka jangan ragu untuk melangkah lebih dekat kepadanya." Kata-kata itu terasa begitu mendalam di hati Niken. Ia sadar bahwa selama ini, ia selalu berlari mencari sesuatu yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya, tetapi justru semakin jauh dari Sang Pencipta. Beberapa jamaah mulai terisak. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang bintang besar yang dikenal di panggung hiburan kini berada dalam titik terendahnya, bukan karena kehilangan ketenaran, melainkan karena menyadari bahwa dunia yang selama ini ia kejar ternyata tidak memberikan ketenangan yang sesungguhnya. Seorang santri muda di barisan depan berbisik pelan, "Mungkin inilah cara Allah menunjukkan kuasanya, bahkan kepada orang-orang yang tak pernah kita sangka." Niken mengangkat wajahnya, menatap Gus Ikdam. Dengan mata yang masih dipenuhi air mata, "Gus, saya ingin berubah.
Saya ingin merasakan ketenangan yang selama ini tidak pernah saya temukan. Tapi saya takut tidak bisa melakukannya dengan benar. Suaranya terdengar penuh kejujuran, tetapi juga mengandung ketakutan yang mendalam. Baginya, perjalanan ini masih terasa begitu asing dan menakutkan. Gus Ikdam tersenyum, lalu berkata, setiap perubahan pasti terasa berat di awal, Nduk. Tapi Allah tidak meminta kita untuk langsung sempurna. Dia hanya meminta kita untuk melangkah, sekecil apapun langkah itu. Kata-kata itu menenangkan Niken. Ia mengangguk pelan, merasa ada harapan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Malam ini, ia bukan hanya sekadar hadir di majelis, tetapi juga membuka dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di luar sana, langit malam tampak semakin cerah. Seakan alam pun ikut menjadi saksi bahwa di tengah ribuan orang yang hadir, ada satu hati yang akhirnya menemukan secercah cahaya. Dan bagi Niken, ini bukan akhir dari perjalanannya, justru, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari pencariannya untuk menemukan makna sejati dalam hidupnya. Malam itu berakhir dengan penuh haru. Niken Salindri merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, sebuah ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Saat ia melangkah meninggalkan majelis, hatinya terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan ia belum siap menghadapi apa yang akan datang. Keesokan harinya, berita tentang kehadiran Niken di pengajian Gus Ikdam langsung menjadi perbincangan hangat. Media sosial dipenuhi dengan video dan foto dirinya yang menangis terseduh di atas panggung, bersimpuh di hadapan sang ulama. Ada yang memuji ketulusannya, ada yang terharu melihat perubahan dalam dirinya, tetapi tak sedikit pula yang mencibir dan meragukan niatnya. Ah, paling cuma settingan biar viral. Komentar seorang netizen di salah satu unggahan. Dulu nyinden, sekarang sok tobat. Apa nggak malu? Niken membaca komentar-komentar itu dengan hati yang bergetar. Ia sudah menduga bahwa keputusannya akan menuai reaksi beragam, tetapi ia tak menyangka akan seberat ini. Sejenak, ketakutan kembali menghampirinya. Apakah aku benar-benar bisa menjalani ini? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau aku hanya akan menjadi bahan olokan? Pikirnya dalam hati. Di saat kebimbangan mulai menyelimutinya, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak ia kenal. Tetaplah melangkah, Nduk. Ujian selalu datang di awal perjalanan. Tapi ingat, Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan sendirian. Niken tertegun. Ia tahu pasti siapa yang mengirim pesan itu, Gus Ikdam. Kata-kata sederhana itu bagaikan tamparan lembut yang menyadarkannya. Ia menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Namun, ujian belum berakhir. Tak lama setelah itu, seorang manajer dari dunia hiburan menghubunginya dan menawarkan kontrak besar untuk tampil dalam sebuah acara televisi dengan bayaran yang menggiurkan. Kamu masih bintang besar, Niken. Jangan bodoh. Kesempatan ini nggak datang dua kali. Suara di seberang telepon berusaha meyakinkannya. Niken terdiam, tangannya mengepal. Jika ini terjadi beberapa minggu lalu, ia pasti akan menerimanya tanpa berpikir dua kali. Tapi sekarang, ada sesuatu di dalam dirinya yang menolak. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia benar-benar siap meninggalkan dunia yang telah membesarkannya demi sesuatu yang belum pasti? Atau justru ini adalah jalannya untuk menemukan kedamaian sejati? Pikirannya berkecamuk. Malam tadi ia merasa begitu yakin, tetapi kini ia mulai goyah. Dengan tangan gemetar, ia kembali mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat. Gus, bagaimana jika hati saya masih ragu? Beberapa menit kemudian, balasan datang. Keraguan itu wajar, Nduk. Tapi jangan biarkan keraguan menghentikan langkahmu. Teruslah berjalan, meski perlahan. Niken menatap layar ponselnya lama. Malam ini, ia harus membuat keputusan, dan keputusan itu akan menentukan arah hidupnya selamanya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Niken duduk termenung di tepi ranjangnya, memandangi ponselnya yang masih menampilkan pesan dari Gus Ikdam. Kata-kata beliau terus terngiang di benaknya. Teruslah berjalan, meski perlahan. Tapi bagaimana jika langkah itu justru membawanya ke jalan yang salah? Bagaimana jika ia tak cukup kuat untuk meninggalkan kehidupannya yang lama? Pikirannya kembali melayang pada tawaran kontrak besar yang baru saja ia terima. Jika ia menerimanya,
semua yang ia miliki bisa tetap terjaga, ketenarannya, kehidupannya yang nyaman, dan semua kemewahan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, jika ia menolaknya, ia harus siap menghadapi konsekuensi besar. Ia mungkin akan kehilangan banyak hal, termasuk orang-orang yang selama ini bekerja dengannya. Apakah ia benar-benar siap? Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang tertera di layar membuat dadanya bergetar. Ibunya. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Suara lembut sang ibu terdengar dari seberang. "Nduk, ibu dengar kabar tentang jenengan. Banyak orang membicarakan jenengan di luar sana." Niken menggigit bibirnya, hatinya semakin gelisah. Ibu tidak akan memaksa, tapi ibu ingin jenengan tahu, tidak ada yang lebih berharga daripada hidup yang tenang. Jika hatimu lebih tenteram di jalan yang baru ini, jangan takut melangkah. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya. Ibunya, satu-satunya orang yang selama ini selalu mendukungnya tanpa syarat, kini memberinya kekuatan untuk mengambil keputusan. Niken menutup matanya erat-erat. Ia sudah tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan kepada manajernya. "Maaf, saya tidak bisa mengambil tawaran ini." Satu kali napas panjang, lalu ia menekan tombol kirim. Seketika, dadanya terasa begitu lega, meskipun ia tahu bahwa badai besar mungkin akan segera datang. Tak butuh waktu lama, teleponnya langsung berdering. Kali ini dari manajernya. Dengan suara tajam, pria itu berkata, "Kamu sadar nggak apa yang baru saja kamu lakukan, Niken? Kamu menghancurkan kariermu sendiri." Niken menghela napas, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap, "Mungkin ini bukan tentang karir lagi. Mungkin ini tentang menemukan sesuatu yang lebih besar dari itu." Ucapan itu membuat pria di seberang terdiam sesaat sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah, tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu." Sambungan pun terputus. Niken menatap dirinya sendiri di cermin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah membuat keputusan yang benar-benar datang dari hatinya. Ia tahu jalan ini tidak akan mudah, akan ada banyak rintangan dan orang-orang yang meragukannya. Tapi setidaknya, malam ini, ia melangkah dengan keyakinan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dengan mata yang masih basah, ia tersenyum kecil. Perjalanan barunya telah dimulai. Langkah Niken Salindri malam itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang penuh dengan ujian dan pencarian makna sejati. Ia telah memilih untuk mengikuti suara hatinya, meninggalkan gemerlap yang selama ini membutakan, demi menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dengan ketenaran atau harta. Perjalanannya tentu tidak akan mudah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak sendiri. Ada doa dari ibunya, bimbingan dari Gus Ikdam, serta keyakinan yang kini mulai tumbuh di dalam jiwanya. Setiap perjalanan menuju kebaikan, selalu diiringi oleh ujian. Begitu pula dengan Niken, ia harus menghadapi cibiran, kehilangan kesempatan besar, dan mungkin juga harus merelakan sebagian dari hidupnya yang dulu. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan dan kedekatan dengan Tuhan yang selama ini ia cari. Malam itu, langit Jawa Timur seolah ikut menjadi saksi atas perjalanan spiritual seorang bintang yang akhirnya menemukan cahayanya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi satu hal yang pasti, ia siap melangkah, meski perlahan. Karena kini, ia tahu bahwa setiap langkahnya memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar gemerlap panggung. Kisah ini adalah karya fiksi yang dibuat berdasarkan inspirasi dan imajinasi semata. Tidak ada unsur fakta atau kejadian nyata yang terkait dengan tokoh maupun peristiwa dalam cerita ini. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan belaka dan tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini dapat memberikan inspirasi dan makna bagi kita semua. Hidup adalah perjalanan, dan setiap orang memiliki jalannya masing-masing untuk menemukan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.